Bagaimana Bu persyaratan kita? Apakah Ibu bakal setuju dengan hal semua ini? Tentu saja saya akan berinvestasi dengan perusahaan Anda. Asalkan rahasia tentang keluarga Alexander tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Apakah Anda sanggup memenuhi syarat dari saya itu? Asalkan Ibu mau berinvestasi dengan perusahaan saya jamin tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang keluarga Alexander. Baiklah, kalau begitu kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Oh, bisa Bu, mari ikut Akhirnya saya rencana sekarang. kalian berdua bisa kuungkap. Lihat saja, aku akan mengirim bukti ini ke kantor polisi dan tidak ada boleh satupun orang yang menjatuhkan keluarga Alexander. Tua bangka itu. Kenapa sih dia tiba-tiba datang ke depan gua? Udah bener-bener dia menghilang. Anjing dan cok lu. Gue tuh bukan anak kecil lagi yang bisa diatur-atur sama dia. Saja deh nanti. Kenapa sih dia harus pulang? Benci gua sama dia. Tua bangka anjing itu. Nih, minum buat kamu. Biar nggak terlalu kesel atau marah. Refreshing sedikit mungkin, atau apalah itu. Wait. Ini maksudnya apa ya? Udah nggak apa-apa, ambil aja kok. Gue tahu tenggorokan lu pasti haus karena habis trek-trek gak jelas tadi. Anjir, sekuat itu gue teriak tadi. Tapi lumayan lah, minuman gratis kok ini. Makasih ya. Santai aja kali minumnya, gak usah buru-buru. Haus itu kah? Ya, setelah gue dong, kalau ngatur. Bukan ngatur, tapi cuma ngingetin doang kok. Daripada lu ngomong gak jelas, mending lu duduk deh. Gak capek apa berdiri terus. Tanpa lo suruh, gue juga mau duduk kali. Dari tadi kita ngobrol kan belum tahu nama satu sama lain kan? Kalau gitu, kenalin. Nama gue Kinan Alexander. Lo bisa panggil gue Kinan atau ya apapun gitu. Kalau lo, namanya siapa? Nama gue Ravendra Keno Wijaya. Lo bisa panggil gue Rev aja. Atau mungkin Keno juga bisa. Oh iya, makasih untuk minumannya. Minumannya lumayan enak. San saja, gue gak bisa kok ngeliat orang ya lagi tiba-tiba marah dengan moodnya gak jelas. Memangnya lu marah-marah tadi kenapa? Salah, lagi ada sedikit masalah. Jadi gak usah diambil pusing soal tadi. Itu tadi kelepasan doang kok. Santai aja kok, gak bakal gue ambil pusing. Paling juga itu tadi masalah asmara kan. Biasanya kan orang-orang marah-marah gak jelas kan pasti karena masalah asmara. Tebakan lo salah. Kalau gue beda dong. Masalah gue gak kayak yang kayak gitu-gituan. Apaan tuh? Kan siapa tahu masalahnya asmara gitu. Gue ini ahli cinta. Mungkin saja lo bisa curhat-curhat soal cinta sedikit sama gue. Atau ya mungkin masalah apapun gitu ya, gue siap aja. Buset dah, nih cewek bener-bener cerewet. Tapi kalau nggak ada dia tadi, mungkin gue udah kayak orang gila yang teriak-teriak sendiri soal masalah. Dia kenapa ya mirip banget sama teman masa kecil gue. Gue ngerasa teman masa kecil gue berada dalam diri dia. Sekangen ini ya gue sama dia. Gue ngerasa Kinan ini adalah teman yang gue tunggu. Tapi nggak mungkin lah, teman gue aja udah nggak ada. Masa dia mau tiba-tiba hidup? Ya nggak nyangka banget ya udah sore. Bentar lagi gue harus balik deh ke rumah. Ya namanya juga waktu. Oh iya, sebagai tanda terima kasih gue, lu besok bakal gue traktir makanan di kafe baru yang ada di komplek Melati itu. Hah?
Seriusan nih gue bakal ditraktir. Makasih banget loh Ref. Lumayan lah kafe baru. Iya sama-sama, besok gue tunggu lu di sini ya. Oke Ravendra. Erik malat unik. Miwin menem nyawa hayu anak Kayaknya adem banget ya punya pertemanan kayak gitu. Tidaknya kalau gua nggak beruntung dalam pertemanan, beruntung dalam keluarga gitu. Ngomong-ngomong soal keluarga, kapan ya gua dianggap cucu kayak cucu Alexander yang lain? Setidaknya kalau nggak beruntung dalam apapun, gua pengen dianggap ada gitu. Pengen dianggap ada. Kayaknya punya senyum manis tanpa luka itu bagus ya. Tapi gua nggak pernah dapet senyum manis itu. Kapan gue dianggap cucu sama yang kapan gue juga pengen dianggap ada ya. Gue capek senyum dalam luka. Tidaknya kalau nggak bahagia hari ini, bahagia untuk hari esok juga nggak masalah kok. 너에게로 갈 수 있는 길을 알려줘. 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘. Menurut lo warna pink ini cakep gak sih? Atau warna biru ini kata lo? Itu warnanya enggak banget. Nora deh geli, Ale tahu kayak anak kecil. Coba yang lain ada nggak? Kalau nggak warna yang ini aja. Menurut lo bagus nggak sih? Dia tuh kayak aura-aura tegas and berwibawa gitu. Nah, kalau yang ini kayaknya cakep deh. Kayak ya kata lo tadi tegas-tegas and berwibawa gitu. Wah, ini lagi pada ngapain ya? Kok kayaknya serius banget? Boleh dong Tante ikut gabung. Tante, enggak kok. Kami nggak lagi sibuk, cuman ya kayak lagi milih-milih hadiah gitu Tan untuk teman aku yang ulang tahun besok. Wah, kayaknya temennya beruntung ya dapet temen kayak kamu. Semoga aja kadonya diterima ya Ciko. Tante yakin pasti suka dia. Iya deh Tan. Aku yakin kok teman aku pasti suka sama hadiah aku ini. Tapi kenapa kamu nggak langsung kasih dia aja? Kan pasti dia lebih suka hadiahnya langsung kan? Aku masih takut untuk ketemu dia Tan. Ya sudahlah kalau kamu masih takut. Kalau hadiah yang ini gimana kata lu? Kasih Nora nggak sih? Coba yang lain. Hah? Siapa yang di sana? Kok rupanya seperti pernah kulihat? Tunggu sebentar. Gak mungkin. Gak mungkin. Nona Ruby. Gak mungkin. Gue pasti salah lihat. Tuh kan benar. Tapi Nona Ruby tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Atau mungkin akan ada sesuatu yang terjadi setelah ini. Tapi kenapa firasatku sangat kuat tentang keluarga Alexander? Salah satu mereka pasti ada yang akan celaka. Apa gue coba buka buku itu lagi? Tapi segelnya masih terkunci. Tidak salahnya coba kan? Tante izin ke kamar sebentar ya. Iya Tante. Malu kenapa dah kok kayak aneh gitu? Udahlah biarin aja serah dia. Nah, kalau yang ini kayaknya cocok deh. Gimana menurut lo? Ternyata benar yang kulihat itu barusan adalah Nona Ruby. Tapi apa selain yang akan terjadi? Tidak mungkin ada bencana besar kan?
Jika aku ingat-ingat, salah satu keluarga Alexander tidak ada yang mewarisi kekuatan Nona Ruby. Enggak. Ada satu cucu Alexander yang mewarisi kekuatan Nona Ruby. Dia adalah Cassandra Girgantara Alexander. Enggak, jika dia mati ataupun terluka, maka kerajaan dan juga dunia ini akan hancur. 昨天下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后，着迷你自由自在，像个小孩，没有愁。特别你笑的时候，阳光配合的颜色，即便你发呆有点小笨拙，也对你不放手。时光慢慢把我们幸福装满，怎么转弯，最终会 Selamat datang di toko roti Bakery Town. Kakak, ada yang bisa dibanting? Loh, kok dibanting, Kak? Bukannya biasanya ada yang bisa dibantu ya? Heh, Mengkudu. Orang model kayak lo tuh enaknya dibanting ya. Gue udah capek ngadepin orang kayak lo. Mana kalau belanja di sini suka ngutang, suka apalah. Minimal bayar dulu hutang lo. Anak kaya kan lu. Masa kayak gini aja ngutang sama gue? Ya. Jadi lo mau pesan apa nih? Biar gue layanin cepetan. Buset dah, Kak, sama sepupu sendiri kayak gitu. Kalau gitu gue mau pesan kue vanilla dengan lapisan coklat ya, Kak. Nanti alamatnya gue kirim deh kalau lu. Soalnya gue males nyebutin alamatnya satu-satu. Kalau bisa, rotinya di kasbon dulu ya. Lawi weh. Disebut anjir. Ada sepupu sih ada sepupu. Minimal tahu diri ya. Harus bayar, nggak boleh ngutang. Gak mau tahu, minimal gue harus ngutang sama lo ya. Minimal bantu ke adik sepupu ini sedang jatuh cinta. Niku si jatuh cinta gak pinyak si repot. Kan kesepi lagi. Minimal ya, bodo amat. Gue gak peduli. Minimal bodo amat. Nyesel gue dah masukin lu dalam daftar adik sepupu terbaik. Gue aduin lu ya nanti ke tante, lihat aja. Gue omongin kalau anaknya makan di sini selalu ngebon. Ya elah, Kak, ngadu-ngaduan. Kayaknya gue punya cara nih. Ya udah deh kalau gitu nanti gue bayar dah. Bye bye Kalsifa jelek. Kurang ajar lu ya. Sini nggak lu Tara, awas aja lu ya kalau Iya, nanti. bodo amat kalau bisa kejar gue sini. Tara, balik nggak lu sini? Gua cincang lu ya jadi daging rebus. Emang dasar itu anak. Gak mau, jangan lupa kuenya ya, Kak. Nyesel gue nulis dia jadi adik sepupu gue. Tahu gitu gue backlist aja lu ya Tara biar gak usah muncul dari season manapun nanti. Awas aja lu ya nanti kalau udah di rumah. Gue aduin sama tante, lihat aja. Sandra, sebenarnya kamu kemana sih, Dek? Kenapa dari tadi kakak hubungin gak bisa-bisa? Setidaknya kamu kasih kabar kek atau cek kakak juga gak apa-apa. Kalau kamu gak ada kabar kayak gini, kan kakak jadi khawatir. Bagaimana? Sandra sudah bisa dihubungi? Masih belum bisa dihubungin, Kak. Apa? Masih belum bisa dihubungin? Sebenarnya Sandra kemana? Terakhir kan dia sama kamu, bukan? Sandra sama sekali gak sama aku, Kak. Bahkan aku gak tahu sore itu dia kemana. Dia waktu aku pulang sudah tidak ada di mansion. Mati. Kita kira mati. Gimana kalau Eyang nanya soal Sandra? Apa yang harus kita jawab? Aku rasa
Eyang nggak bakal pernah nanya deh kak soal Sandra. Gak mungkin Eyang gak nanya soal Sandra. Sandra itu cucunya juga. Cucu asli Alexander. Gak mungkin Eyang gak nanya cucu kandungnya sendiri. Kamu ini kenapa? Ah! Hah? Pesan apa ini? Kak Kevin, kakak tahu arti tanggal 27 Juni nggak? 27 Juni? Itu bukannya tanggal besok ya? Emang kamu nanya itu kenapa? Aku dapat pesan yang nomornya nggak aku kenal dan isi pesannya itu tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 27 Juni. Anak spesial lahir dengan kekuatan spesial dan berasal dari keluarga Alexander. Siapa kira-kira cucu Alexander memiliki kekuatan spesial? Dan selamatkanlah dia sebelum terlambat. Artinya, tepat 2 menit lagi, pergantian dari tanggal 26 dan 27 Juni. Anak spesial lahir dengan kekuatan spesial. Lalu, cucu Alexander, siapa yang dimaksud pesan itu? Lili tahu. Besok itu tepatnya kakak Sandra ulang tahun. Apa? Besok ulang tahun Sandra? Itu artinya cucu spesial Alexander yang dimaksud adalah... Itulah akibatnya jika kalian mencoba campur dalam urusan kami. Bocah yang usah seperti kalian tidak akan pernah bisa menang. Kalian salah besar. Justru orang jahat seperti kalian tidak akan pernah bisa menang lawan kebenaran. Dasar bocah ingusan. Sudah sekarat masih bisa aja kau mengeles. Seharusnya kau sudah kubunuh sejak tadi. Tapi karena dia, kau nggak jadi bunuh. Kalau begitu nikmati saja masa-masamu di dunia sebelum akhirnya kau dijemput oleh malaikat maut. Orang bodoh seperti mereka tidak akan pernah mengerti kalau HP yang mereka ambil barusan itu bukan milik Kak Maudi, melainkan HP orang lain yang sudah kutukar dengan HP yang serupa dengan milik Kak Maudi. HP Kak Maudi yang aslinya berada di tangan yang selamat dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Ini kenapa sih Kak Sandra nitipin HP bututnya di sini? Kan gue jadi repot, tahu gak sih? Mana HP-nya jelek lagi. Gak banget deh. Mana warnanya norak, warna ungu. Gak banget sih. Gue harus gimana, Rep? Gue harus gimana? Adik gue sampai sekarang belum ketemu. Gue ngerasa gak berguna. Gue gak pinter jagain dia. Gue gak guna. Gue yakin adik lu baik-baik aja, Kinan. Lu harus sabar. Kita pasti bisa nemuin dia. Gue bakal bantu lu buat nemuin adik lu itu. Jadi lu harus sabar ya. Gue bakal selalu ada di sisi lu. Makasih udah selalu ada di sisi gue, Ref. Makasih. Gue udah berusaha sabotase semua yang terjadi. Gue jadi Sandra sebagai kambing hitam. Tapi kenapa kalian berdua masih bisa dipertemukan? Gue benci lu, Kinan. Ya karena itu kekuatan milik Sandra, bukan milik Kinan. Kalau bukan karena Kinan kecelakaan waktu itu, Sandra tidak akan pernah menyerahkan kekuatannya hanya untuk menyelamatkan dia. Tapi kalian seenaknya nuduh Sandra. Sandra bukan pelakunya. Dia bukan dalang dari semua ini. Jadi kekuatan itu adalah milik Sandra dan bukan Sandra di balik semua kecelakaan Kinan, melainkan ada orang lain. Tapi kenapa kamu baru memberitahu Eyang sekarang? Eyang benar, Cakra. Kamu kenapa baru memberitahu kami? Kami juga berhak tahu kejadian yang sebenarnya. Mohon maaf, pasien tidak berhasil kami selamatkan.